Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Hai, orang luar. Karena Anda melihat saya di sini, bahkan jika Anda bukan dari dunia Sanhai, Anda pasti akan mati hari ini. Sebuah suara berat terpancar dari balik wajah naga itu. Bahkan sosoknya juga memancarkan aura aneh. Sehingga Xiaoyan bisa merasakan keanehannya. Karena aura naga ini sangat berbeda dari Xuan Huang. Sepertinya aura ini adalah aura unik yang terpancar dari altar iblis pemakan jiwa. Karena setelah Xiaoyan pernah bersentuhan dengan bunga pemakan jiwa di sisi Xuan Huang sebelumnya, Xiaoyan dapat dengan jelas mengingatkan aura khas bunga pemakan jiwa. Mungkinkah Anda adalah mantan Raja Naga dari klan Naga yang telah menghilang? Apakah Anda dikendalikan oleh kekuatan bunga pemakan jiwa ini? Jika tidak, jangan terlalu keras kepala. Xiaoyan mencoba membujuknya. Lagi pula Xiaoyan harus memastikan keselamatan Raja Tiansang. Dan Xiaoyan juga tidak tahu apakah naga ini benar-benar Raja Naga sebelumnya. Dan apa yang telah dia lakukan pada Raja Tiansang. Urusan raja ini bukanlah urusan Anda. Untuk orang luar seperti Anda, bersiaplah untuk mati. Sosok naga itu meraung, menghentakkan kakinya, dan melontarkan dirinya seperti bola meriam untuk menyerang Xiaoyan dengan ganas. Sekarang, tanpa perisai jubah hitamnya, tubuhnya yang diselimuti sisik naga hitam memancarkan kilau keemasan gelap. Bahkan mata naganya yang berbentuk berlian berkobar dengan niat membunuh. Dan dia terus memancarkan aura pembunuh yang semakin intens. Seolah-olah kebencian yang dirasakan merupakan manifestasi dari kebencian dari hantunya. Yang menunjukkan bahwa naga sisi hitam ini telah menelan banyak nyawa. Pada saat ini, tinjunya berubah menjadi cakar dengan sisiknya tegak. Yang menyebabkan getaran di udara saat ia melancarkan pukulan kuat ke arah Xiaoyan. Seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan lain. Dan hanya kekuatan tubuh fisiknya yang paling murni. Setelah Xiaoyan menangkisnya dengan satu pukulan, Xiaoyan juga tahu naga sisi hitam ini jelas berniat menebus dirinya sendiri. Jadi Xiaoyan sedikit menekuk lututnya, mengangkat tinjunya ke pinggang. Kemudian dia tiba-tiba mengepakkan jari-jarinya dan mengayunkannya dengan ganas. Sehingga dari kejauhan dua sosok yang satu besar dan satu kecil terus bertabrakan tampak terpisah sesekali. Namun sosok naga juga itu luar biasa kuat. Dan sesaat kemudian tinju mereka beradu lagi. Dengan raungan yang memakan telinga seperti gemuruh guntur bercampur dengan derak retakan ruang yang terkoyak. Sehingga ruang di sekitarnya seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Jelas tanpa kekuatan pengaturan lainnya, kekuatan tumbukan fisik mereka menciptakan busur guntur yang menyebar ke segala arah. Dan inilah medan magnet spesial yang dihasilkan oleh kekuatan dasar yang mengguncang kekuatan aturan lainnya di dalamnya. Menarik, jarang sekali saya melihat manusia yang memiliki kekuatan tubuh fisik sehebat itu. Begitu kata-kata naga hitam itu terucap, kedua sosok itu bertabrakan lagi sebelumnya terbanting ke belakang. Namun tanpa henti, mereka kembali mengayunkan tinju mereka, saling memukul satu sama lain. Bahkan tinju dari kedua belah pihak yang dipenuhi kekuatan mengerikan, menghujani kedua sosok itu bagai hujan deras. Dengan suara teredam yang terus bergema, pertarungan seni terjadi di sekitar altar. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Tak satu pun yang mau mengalah. Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah tubuh fisik naga hitam di hadapannya ternyata setara dengan tubuh Xuanzhen alam kuno miliknya. Namun tentu saja dalam pertempuran ini masih dalam tahap menguji kekuatan satu sama lain. Dan keduanya belum menunjukkan kekuatan sejati atau jurus pamungkas mereka. Karena dalam pertarungan antar makhluk kuat, kecuali salah satunya sangat dominan, akan sangat sulit memprediksi kekuatan lawan dalam waktu singkat. Manusia terkutuk. Naga hitam itu meraung dengan dahsyat.
Kemudian naga itu berdiri tegak dan auranya tiba-tiba melonjak. Jelas dia telah menyembunyikan kekuatannya. Tapi tentu saja Xiaoyan pun tak berbeda. Ia belum mengerahkan tubuh Yuanzhen super raksasanya. Karena Xiaoyan ingin melihat siapa naga ini atau apa identitas aslinya. Pada saat ini tubuh sosok naga hitam itu mulai membesar dan berubah menjadi wujud setengah naga. Kemudian tinjunya berubah menjadi cakar tajam yang mengancam akan mencabik-cabik Xiaoyan. Namun menghadapi kekuatan sebesar itu, serangan apapun akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk dinetralisir. Jadi Xiaoyan hanya mulai mundur di bawah serangan itu dan berpura-pura kalah. Jelas Xiaoyan berharap bisa memanfaatkan kelemahannya. Tapi mundurnya Xiaoyan yang berulang kali justru memperparah serangan musuh. Manusia tetaplah manusia. Bagaimana mungkin tubuh fisik Anda bisa dibandingkan dengan naga seperti saya? Hancurkan! Dengan raungan yang tajam, cakar naga menyapu untuk mencabik Xiaoyan dengan ganas. Tetapi benang-benang guntur yang telah muncul dari bawah kaki Xiaoyan berkelebat. Dan sosoknya langsung melenyapkannya. Anda adalah mantan Raja Naga dari klan Naga, kan? Sambil bertanya, Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya. Meskipun suaranya terdengar samar, tapi mata naga Qinglong menyipit. Kemudian dia mengayunkan cakarnya ke belakang untuk mencoba mencabik-cabik tubuh Xiaoyan. Anda adalah orang luar, jadi Anda tidak berhak tahu. Begitu Qinglong selesai berbicara, mata naganya menyipit tajam dan angin kencang tiba-tiba menerpanya dari belakang. Tetapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Dengan bunyi gedebuk, tinju Xiaoyan menghantam punggungnya, yang membuat sisik naga itu meledak dengan darah berceceran di mana-mana, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Tapi Xiaoyan tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Sekali lagi, ia menggunakan kecepatan kilat untuk melancarkan serangkaian serangan tinju, dan terus menghantam tubuh Qinglong untuk menghancurkan potongan-potongan besar sisik naga. Dalam sekejap, Xiaoyan melancarkan 82 pukulan mengejutkan para dewa. Tidak lebih, tidak kurang. Jelas dengan 82 pukulan para dewa, punggung bagian atas Qinglong langsung berlumuran darah. Sehingga mata Qinglong menunjukkan ekspresi tak percaya. Manusia sialan, Anda menyembunyikan kekuatan Anda. Qinglong meraung dengan marah. Raja Naga Tua, tidak peduli apakah Anda bersekongkol dengan klan Ponik. Dan Anda benar-benar telah melahap Raja Ponik sebelumnya. Saya tidak peduli, saya hanya ingin tahu apa yang Anda lakukan padanya. Xiaoyan yang melayang di udara menatap Qinglong dengan dingin. Mendengar itu, Qinglong yang kebingungan dibawa berkata dengan dingin. Sungguh menarik, di dunia pegunungan dan lautan ini tak seorang pun manusia yang pernah bisa menyakiti saya. Saya pikir Anda hanya seorang kultivator tingkat 3 dewa abadi, tapi ternyata saya telah meremehkan Anda. Kalau begitu, saya akan memberi Anda pertarungan yang layak. Qinglong tertawa, dan suaranya semakin ganas saat ia menerjang langit. Tiba-tiba, langit berputar-putar dengan angin dan awan. Kemudian guntur menyambar di antara awan, dan sesosok naga raksasa terlihat samar-samar bergerak di antara mereka. Namun Xiaoyan tetap berdiri tegak dan ekspresi datar. Saat awan menderu berubah menjadi pusaran raksasa, sebuah cakar naga raksasa turun menerjang Xiaoyan. Kalau dibandingkan dengan ukuran, Anda tidak lebih dari ular kecil keras kepala di hadapan saya. Xiaoyan tersenyum dan dengan kilatan guntur Xiaoyan terjun ke awan. Kemudian dalam sekejap tubuh Xiaoyan meledak menjadi kabut berdarah dan kilat merah memenuhi udara. Tiba-tiba sebuah tubuh Yuanzhen super raksasa setinggi 1 juta kaki muncul di udara. Sehingga wujud asli Raja Naga Tua yang sebelumnya tampak sangat besar, sekarang seperti ular biasa di hadapan Xiaoyan. Jari pembunuhan bintang! Dengan teriakan keras, jari Xiaoyan memancarkan cahaya kemasan yang mengerikan dan langsung menekan Raja Naga Tua seperti jurang kemasan, yang membuat mata Raja Naga Tua dipenuhi keterkejutan. Melihat raksasa di hadapannya yang praktis memenuhi seluruh langit, ia merasa tidak siap. Namun dengan munculnya sosok tubuh Xiaoyan yang besar, itu juga langsung menarik perhatian klan Ponik, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan klan naga dari kejauhan.
Sialan, serangan diam-diam. Feng Xi yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Xuan Huang langsung menyadari ada yang tidak beres dan berteriak dan marah. Berhenti berbicara omong kosong. Apa Anda masih berencana kabur? Kalau Anda bertarung, bertarunglah sampai mati. Xuan Huang tahu bahwa Xiaoyan pasti sudah masuki area pencarian dan sekarang ia harus membantu Xiaoyan menahan Feng Xi dengan segala cara. Jadi Xuan Huang segera melepaskan semburan kekuatan yang dahsyat. Karena tanpa racun dalam tubuhnya, Feng Xi sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sehingga meskipun dia ingin melarikan diri sangat sulit. Dan jika dia memaksa keluar, kemungkinan besar dia akan binasa. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.